terjadi? Kata kamu permaisuri baru sembuh. Harusnya permaisuri beristirahat. Saya? Ya, mari saya bantu kamu dulu. Memangnya apa yang terjadi sama saya? Permaisuri baru sakit selama 1 minggu lalu ada tabib yang mencoba menyembuhkan permaisuri, tetapi dia sudah tidak ada kabar lagi. Begitu ya. Jika permaisuri membutuhkan saya, panggil saja ya. Iya, baik. Kalian tahu nggak sih? Katanya si Permaisuri Manja itu bangun lagi. Hah? Aku kira dia nggak bakalan bangun lagi. Bener banget. Padahal aku udah gak sabar lihat sekarang menjadi permaisuri. Betul. Gimana? Kalau misalkan kita kerjain aja tuh si Permaisuri Manja itu. Aku yakin bisa. Soalnya waktu itu ada selir yang nyingkirin dia, tapi sampai sekarang hilang. Gimana kalau kita tindas aja si Dayang kesayangan Permaisuri itu? Setuju. Biar si Dayang itu nggak bisa manja-manja lagi sama Permaisuri, dan Permaisuri itu nggak ada orang di dekatnya, ya nggak? Bener banget. Setuju. Wah, Dayang Ngekil, emang bener ya si Permaisuri itu udah bangun? Iya benar, benar. Aku kira si Permaisuri Manja itu nggak bakal bangun lagi. Lihat bajumu itu, lusuh seperti kain lap. Kok bisa ya Dayang dekil kayak dia jadi kesayangan Permaisuri? Ya, Urusannya sama kalian apa? berani yang ngomong kayak gitu sama kita? harusnya Dayang sepertimu jongkok kalau bicara sama kita. Aku nggak takut sama kalian. Kurang ajar ya. Permaisuri, Ayuwangi Permaisuri. Dia sedang ditindas oleh para selir. Permaisuri harus membantu dia. Ayuwangi, Iya Permaisuri. apa-apaan ini? Apa kamu tidak kenapa-napa? Saya baik-baik saja, Baginda Permaisuri. Seharusnya kamu tidak mempedulikan mereka. Baginda tidak perlu khawatir. Para selir itu akan semakin membenci Baginda. Seharusnya saya sebagai permaisuri tidak gentar dengan keadaan seperti ini. Hambanya takut para selir itu akan semakin besar. Baginda sudah cukup menahan lamanya. Tetapi kita berada di kebenaran. Seharusnya kita tidak perlu takut. Andai semua tahu isi hati Baginda Permaisuri, mungkin tidak ada yang berani mengusiknya. Permaisuri dan Dayang Ayuwangi dipanggil ke Balairung Kerajaan sekarang. Baik, terima kasih. Lapor yang mulia, Permaisuri dan Dayang Ayuwangi sudah sampai.
Chandra Kirana, mengapa aku mendengar kabar yang meresahkan? Seorang selir mengadu bahwa dayang kesayanganmu, Ayuwangi, hendak mencelakakan dirinya. Ampun 1000 ampun junjungan hamba. Ia bukan hanya berani menyentuh hamba, tetapi ia juga mempunyai niat busuk. Itu semua karena ia merasa dekat dengan sang permaisuri. Untuk fitnah Paduka Raja, hamba hanyalah abdi orang setia, tidak berniat untuk mencelakai. Fitnah! Semua orang di kerajaan tahu kau hanyalah dayang rendah yang ingin menjilat hati sang permaisuri. Tanpa Chandra Kirana, siapa engkau? Cukup, Sekar. Seharusnya engkau tidak merendahkan seorang dayang yang abdi seperti dia. Karena hatinya lebih mulia dari kalian semua yang ada di sini. Sudah, perkara ini tak boleh berlarut. Sekarang adalah selir utama. Tuduhannya tak bisa disepelekan. Namun, argumen sang permaisuri Chandra Kirana juga tak bisa diabaikan. Paduka Raja, hukumlah hamba jika hamba bersalah. Tapi hamba bersumpah atas nama langit, hamba tidak ada berniat untuk mencelakainya. Ayuwangi, engkau tidak akan diusir dari istana. Namun, demi menjaga ketertiban, engkau harus menerima hukuman, yaitu kurungan selama 40 hari, tanpa boleh menemui sang permaisuri. Prajurit, bawa dia ke kurungan. Siap, Yang Mulia. Bangun. Apakah raja kita sudah tidak adil? Menghukum seorang dayang, padahal jelas-jelas dia yang difitnah. Benar, permaisuri kita lebih membela Ayuwangi. Namun seorang raja kita lebih percaya kepada selirnya. Zaman sudah guncang, apa artinya seorang permaisuri jika suaminya lebih mendengar bisikan selir? Ayuwangi, syukurlah kau selamat. Baginda Permaisuri, saya sudah merepotkan Baginda. Seharusnya sejak awal saya tabah dan bukan justru menjadi beban buat Baginda. Yang berkata seperti itu, Ayuwangi. Justru engkaulah yang mengajarkanku arti bertabah. Namun, tetap saja Raja telah memilih fitnah daripada kebenaran. Hamba hanya takut Baginda terpuruk oleh hasutan para selir. Itu mungkin benar, Ayuwangi. Fitnah bisa saja menundukkan mereka sesaat, tetapi rakyat mulai melihat siapa yang jujur dan siapa yang salah. Hamba berjanji, bila darah mengalir dalam tubuh ini, hamba tidak akan mengkhianati Baginda. Lihatlah dayang rendahan itu. Dia sudah kembali bebas. Raja terlalu terbawa pengaruh oleh Chandra Kirana. Tuh. Tapi, apakah Baginda Raja tidak khawatir jika rakyat mendengarkan hal tersebut? Rakyat hanyalah kawanan domba. Selama Raja masih mendengarkan, akulah yang berkuasa. Setuju. Turunkan Raja Ranggawisesa, tangkap sekarang. Turunkan Raja Ranggawisesa, tangkap sekarang. Paduka Raja, keadaan tak bisa dibiarkan. Rakyat menuntut jawaban demi keselamatan kerajaan. Hamba usulkan diadakan sidang agung untuk menentukan apakah Paduka masih layak untuk memimpin. Sidang? Siapa yang meragukan wibawaku? Aku adalah raja, titisan para leluhur. Justru karena Paduka Raja adalah titisan leluhur, maka martabat kerajaan tidak boleh tercemar oleh keraguan rakyat. Bila sidang tidak dilakukan, maka pemberontakan akan pecah. Paduka, jika memang ini jalanan dari langit, biarlah seluruh kerajaan dan wakil rakyat menimbang. Jika memang Paduka masih layak, singgasana akan tetap menjadi milik Paduka. Tetapi bila sebaliknya, hari ini, demi keselamatan negeri dan leluhur, mari kita membuka sidang agung. Pertanyaannya satu, masih layakkah Raja Ranggawisesa memegang tahta kekuasaan? Ataukah tahta harus dialihkan? Paduka Raja, seluruh rakyat tahu seorang dayang setia Ayuwangi difitnah oleh selir. Namun bukannya mencari kebenaran, Paduka justru menghukum yang setia. Apakah itu adil? Dan bukan hanya itu, rakyat sudah lama resah, pajak makin tinggi, panen tak lagi dihargai. Sementara pesta istana tak pernah berhenti.
Apakah ini warisan leluhur yang Paduka banggakan? Jangan salahkan Baginda. Ini semua demi ketertiban istana. Ayuwangi hanyalah dayang rendahan. Kalian jangan mudah terpengaruh oleh cerita. Cukup Sekar, fitnahmu sudah terlalu jauh. Ayuwangi memang dayangku, tetapi dia tidak pernah berkhianat. Bukan hanya aku yang tahu, tapi seluruh orang di kerajaan ini. Bahkan seluruh rakyat tahu siapa yang jujur dan siapa yang penuh tipu daya. Hamba hanyalah seorang dayang, namun bila kebenaran bisa bersuara, biarlah suara itu datang dari kerendahan hamba. Yang hamba tahu, hamba setia kepada permaisuri, bukan dengan tipu daya siapapun. Diam semuanya. Setelah mendengar dari segala sisi, kita belum menemukan bukti yang kuat untuk melengsarkan Paduka Raja maupun mengeluarkan dayang Ayuwangi. Saya beri kesempatan terakhir untuk para saksi membuat kesaksiannya sebelum sidang resmi ditutup. Purnamasari, apakah kau ingin memberi kesaksian? Iya, demi leluhur dan demi rakyat, sudah waktunya kebenaran terungkap. Selama ini, mungkin beberapa orang percaya bahwa Ayuwangi lah yang berbuat kesalahan. Tapi hamba sendiri melihat siapa yang sebenarnya melakukan kekejaman. Bukanlah Ayuwangi, melainkan Sekar Arum. Fitnah, kau iri kan karena aku lebih sayang raja? Iri? Jika aku iri, dari dulu udah aku sampaikan. Tapi aku diam karena aku menunggu waktu yang tepat. Dan kini, rakyat sudah mulai berani untuk berbicara. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku bersumpah atas nama leluhur. Sekar Arumlah yang melakukan kekejaman. Turunkan Ranggawisesa! Dengan kesaksian Purnamasari serta bukti dan suara rakyat yang sudah jelas, maka Dewan Agung menetapkan bahwa Paduka Ranggawisesa tidak lagi layak menjadi raja. Tahta dilengserkan dan segala fitnah Sekar Arum dicabut. Ia akan diadili atas kejahatannya terhadap rakyat. Tidak, ini pasti jebakan. Aku adalah raja. Titisan darah leluhur. Singgasana bukan sekedar warisan darah, melainkan amanah kebenaran. Barang siapa yang berkhianat, maka hilanglah haknya atas tahta. Harganya 5.000. Simut. Sayur. Ada yang mau dibeli lagi? Sebenarnya sudah pernah Mas Ari. Kamu duluan aja ya? Oke. Kirana, Ya. saya tahu kamu bukan dari zaman itu. Apakah kamu ingin kembali ke zaman kamu berasal? Bagaimana saya tahu? Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak perlu kamu tahu. Tapi yang harus kamu lakukan adalah pecahkan teka-teki. Apa maksud kakek itu ya? Oh,
menggenggam masa lalu, menunjuk masa depan, mengurung dalam waktu. Mungkinkah itu jam? Lalu jam siapa? Raja? Tidak mungkin. Perdana Menteri? Aku harus cari gimana lagi ya? Apa jam itu benar ada di Perdana Menteri? Baginda, ada apa? Baginda, ini sudah berganti zaman, Purnama Sari. Jangan panggil aku Baginda. Tapi sungguhan, ada apa dengan wajahmu? Kamu kayaknya nggak senang kayak gitu. Tidak ada apa-apa sih, hanya ada beberapa hal yang aku pikirkan. Memikirkan apa? Beritahu aku, siapa tahu aku bisa bantu. Apa kamu ingat Perdana Menteri kita? Oh, tentu saja aku ingat. Ada apa? Kurasa aku membutuhkan jam yang ia gunakan deh. Oh, sepertinya Anda tidak perlu merasa khawatir tentang keberadaan jam itu. Memangnya kenapa? Karena sebenarnya jam itu ada di aku. Bagaimana bisa? Boleh aku pinjam? Oh, tentu saja. Jadi semenjak jatuhnya kerajaan, jam ini diwariskan secara diam-diam kepadaku. Katanya sih barang ini bukanlah sekedar jam biasa, tapi aku juga nggak tahu untuk apa jam ini. Baiklah, terima kasih Purnama Sari. Aku mau pergi sebentar. Kamu boleh duluan? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Bupati Bogor, Ibu Kepala Desa Cilengsi, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilengsi, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita dapat hadir bersama dalam momen bersejarah peresmian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cilengsi. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilengsi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari yang sangat kami nantikan. Sekolah ini berdiri bukan hanya sekedar bangunan, tetapi akses pendidikan yang lebih baik. Kami berjanji akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah atas dukungannya yang luar biasa. Semoga dari tempat ini lahir generasi-generasi yang membawa nama baik bangsa. Selanjutnya sambutan dari Bupati Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Cilengsi kini memiliki sekolah negeri yang layak dan membanggakan. Ini bukti nyata bahwa pemerataan pendidikan bukan sekedar wacana. Kami berharap SMA N1 Cilengsi menjadi pusat siswa-siswa berprestasi dan berakhlak. Selamat atas berdirinya sekolah ini. Selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Pendidikan, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, serta seluruh hadirin yang hadir, atas nama Desa Cilengsi, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bertahun-tahun warga masyarakat di sini berharap memiliki SMA negeri di wilayah sendiri. Anak-anak kami harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk berangkat sekolah. Dan akhir ini doa itu dijawab. Sekolah ini bukan hanya sekedar bangunan, melainkan sebuah simbol harapan kami. Kami berjanji akan mendukung seluruh keberlangsungan SMA N1 Cilengsi, karena kami percaya dari sinilah generasi penerus akan membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
Terima kasih kepada seluruh pihak yang mewujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah ini, kita menyaksikan lahirnya tonggak pendidikan baru di Cilengsi. SMA 1 Cilengsi bukan sekedar gedung, tapi simbol semangat untuk membuka akses pendidikan yang merata bagi semua anak di Jawa Barat. Saya berharap dari sekolah ini akan lahir generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun bangsa. Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras mewujudkan sekolah ini. Mari kita jaga dan rawat bersama-sama, karena dari sinilah masa depan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Berikutnya sambutan sekaligus peresmian oleh Ibu Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pembangunan sekolah ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk setiap anak bangsa, bahkan hingga ke pelosok daerah. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi rumah bagi masa depan Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cilengsi. Dengan demikian, SMA Negeri 1 Cilengsi resmi berdiri. Semoga membawa manfaat dan kemajuan bagi pendidikan di Kecamatan Cilengsi dan sekitarnya. Ya Kak, jadi di mana aja sih? Sekarang punya Pak dia udah selesai. Oh, gimana? Kan tadi gue minta tolong, Pak Bambang minta tolong ambilin bola basket. Gimana sih? Udah, ayo sekarang udah selesai. Oh ya udah. Kira, kantin enggak? Ini duluan aja, ntar nyusul. Udah, duluan ya. Ya. Lihat deh, mau sok pintar, tapi tetep aja ujung-ujungnya blow on. Gembel, gue udah bilang kan berapa kali, gak usah deh susu akrab sama Bu Ratna. Lo kira dia bakal nggak perlu murid kesayangannya? Iya, lihat aja mukanya, muka-muka orang sok polos. Lagian, siapa juga yang mau main sama lo? Ngaku deh lo ya kan yang kemarin nyobain contekan. Terus lo sok polos dengan acting lo. Halah, bohong aja terus. Udah biasa kan lo untuk pura-pura nangis biar dikasihanin. Apa-apaan sih ini mainnya bully-bulian ya? Lah, lo emang siapa sih polisi sekolah? Iya, kenapa emang? Buat apa sih kalian bully-bulian? Emang dia kenapa? Dia salah apa? Kalian yang harus dipertanyakan. Cabut yuk ada pahlawan kesiangan, males. Pergi sana, pergi. Keren banget. Wah, kira-kira. Ada kamu kenapa-napa? Iya, aku nggak apa-apa. Ya udah, ayo. Makasih ya, aku kira Risma gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya.